Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nuraini dengan NIM 211481018 dengan mata kuliah Perancangan Drama. Baik, di sini saya akan mereview sebuah film dengan judul Pengabdi Setan untuk memenuhi tugas perancangan drama saya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan alasan mengapa saya ingin mereview film dengan genre horor, yaitu karena dari dalam diri saya sendiri minat dan ketertarikan kepada film-film bergenre horor ini lebih besar. Karena dari saya kecil, film yang senang saya dan teman-teman tonton adalah film horor, dan hal itu berlanjut hingga saat ini. Bahkan saya bisa menonton 2-3 film horor dalam sehari. Pengabdi Setan berhasil membuat saya sebagai penonton ikut merasakan ketegangan dan kengerian yang disuguhkan di dalam film tersebut. Cerita yang apik dari sekelompok keluarga yang baru saja ditinggal mati oleh sang ibu secara aneh dan tiba-tiba benar-benar bisa memberikan kesan menyeramkan kepada saya sebagai penonton. Apalagi dengan tambahan properti seperti lonceng. Dan menurut saya itu yang akhirnya bisa menjadi ciri khas dari film itu sendiri. Ketika saya menonton film ini untuk pertama kali, saya yang memang sangat mencintai film bergenre horor langsung saja dibuat jatuh cinta dengan cerita dan visualisasi film, serta kengerian dan ketegangan yang ditampilkan di sepanjang film berlangsung. Sudah berkali-kali saya menonton film Pengabdi Setan ini, namun tetap tidak menemukan kejenuhan ketika saya menontonnya. Dan inilah yang akhirnya menjadi nilai tambah tersendiri bagi saya sebagai penikmat film bergenre horor. Film Pengabdi Setan ini disutradarai oleh Joko Anwar dengan genre horor drama misteri dengan durasi 1 jam 47 menit. Diperankan oleh Tara Basro, Bron Palarae, Endi Arfian, Ayu Laksmi, Eli Delutan, Nazar Anus, dan Muhammad Adiyat. Film Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2017 ini digadang-gadang sebagai awal mula kebangkitan film horor di Indonesia. Joko Anwar sebagai sutradara menyiapkan film ini selama kurang lebih 10 tahun. Ia meremake film original Pengabdi Setan tahun 1980. Selama perilisan film Pengabdi Setan, berhasil mendapat 4.200.000 penonton dan menjadi film Indonesia terlaris pada tahun 2017. Penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih diantaranya ialah pemenang pemeran anak terbaik, sinematografi terbaik, tata artistik terbaik, tata efek visual terbaik, tata suara terbaik, tata musik terbaik, dan lagu tema terbaik. Bukan hanya di dalam negeri saja, penghargaan di luar negeri juga ada. Salah satunya ialah menjadi Best Horror Film di ajang After Dark Film Festival di Toronto, Kanada. Kemudian sosok ibu yang diperankan oleh Ayu Laksmi juga menjadi karakter horor ikonik masa kini dengan meraih penghargaan sebagai Most Scary Film. Untuk logline film ini sendiri yaitu sebuah keluarga yang baru ditinggal mati oleh ibu mengalami kesusahan keuangan hingga sang ayah memutuskan untuk bekerja di luar kota. Sampai akhirnya mereka merasakan keanehan terjadi di dalam rumah. Hingga banyak kejadian menyeramkan membuat mereka ketakutan. Untuk sinopsis dari film ini sendiri yaitu film ini menceritakan tentang keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, nenek, serta 4 anak. Sejak ibunya sakit, mereka membutuhkan uang yang banyak untuk biaya pengobatan. Setelah menguras uang cukup banyak, mereka menjual rumah dan pindah menuju rumah nenek di sebuah desa. Ibu sakit selama 3,5 tahun tanpa jelas penyebabnya. Keuangan mereka dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Keluarga ini krisis secara finansial, hingga suatu hari sang ibu pun meninggal dunia. Setelah ibu meninggal, Rini sebagai seorang anak tertua mencari pekerjaan. Teror satu persatu mulai muncul. Salah satunya penampakan sosok yang mirip dengan ibu. Sosok itu menghantui Rini dan adik-adiknya. Kejadian itu membawa Rini menemukan fakta tentang masa lalu ibunya. Dahulu kala, keluarga ini pernah melakukan sebuah perjanjian hitam dengan makhluk halus, dan konsekuensi itu sangat berpotensi mengancam nyawa mereka untuk kedepannya.
film ini sendiri memiliki plus minusnya sendiri. Dan menurut saya, yang saya lihat kekurangan yang ada dalam film ini adalah penggunaan bahasa yang sesekali terdengar cukup kaku. Karena anak-anak yang berperan di dalam film ini dituntut untuk bisa menggunakan gaya bahasa pada tahun 80-an. Kemudian, untuk kelebihan yang saya lihat dalam film ini, selain sinematografi dan sound yang apik, film Pengabdi Setan menjadi interpretasi yang sangat baik dari versi aslinya, sehingga penonton tidak dituntut dan tidak diharuskan untuk menonton film sebelumnya. Jika saya seorang produser, dan kenapa saya mau memproduksi sebuah film dengan genre horor? Karena saya melihat peluang dan kedekatan masyarakat Indonesia dengan mitos dan horor itu sangat kental. Mereka sangat senang mendengarkan, melihat, dan membahas hal-hal menyeramkan seperti mitos atau bentuk-bentuk representatif dari sosok hantu itu sendiri. Dan terbukti, film dengan genre horor di Indonesia sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat. Karena saya sebagai seorang produser tentu sangat menginginkan film saya berhasil dibawakan, ditayangkan di dalam masyarakat. Baik, mungkin itulah sedikit review yang bisa saya sampaikan sebagai seorang penonton. Dan mungkin ada poin-poin yang mungkin kita tidak sependapat, namun itulah menurut kacamata saya sendiri gitu. Sekian yang mungkin dapat saya beberkan. Sebelumnya mohon maaf, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.